Kita masuk di bagian yang terakhir tentang kerajaan kekal, sorga baru dan dunia baru. Puncak dari sejarah dunia ialah saat penyerahan kerajaan itu kepada Allah Bapa oleh Anak. Wahyu Allah melalui Rasul Yohanes, melalui Rasul Paulus memberikan waktunya dan fakta singkat mengenai peristiwa ini. Hal tersebut ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 24-28 yang berbunyi, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah, maka ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Rasul Yohanes juga menuliskan hal yang sama pada Wahyu 22 ayat 3-5 yang berbunyi, maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan domba-dombanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana, karena mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Samping itu, apa yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa nas penting lainnya yang menjelaskan hal tersebut. Peristiwa ini telah dinubuatkan lewat Nabi Yesaya, yakni dalam Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Dalam perjanjian baru, peristiwa ini juga dijelaskan dalam 2 Petrus 3 ayat 12-13. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Janji ini juga diberikan Tuhan lewat Rasul Yohanes dalam Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Jadi janji tentang sorga baru dan bumi baru ini merupakan kerinduan besar dari para nabi. Ibrani 11 ayat 10-16, Yesaya 65 ayat 17-18, Yesaya 66 ayat 22, Yesaya 21 ayat 9. Kita akan melihat persiapan masuk kerajaan kekal. Anak-anak Tuhan disediakan pernyataan cukup untuk memberikan jaminan pengharapan yang pasti akan keadaan mereka yang kekal di masa yang akan datang. Sebelum kerajaan Allah yang kekal itu dimasuki, terlebih dahulu akan terjadi 3 hal, yakni pembinasaan setan selamanya, penghangusan bumi, dan penghakiman orang-orang sesat atau tata putih besar. Ketiga peristiwa itu sebagai persiapan untuk memasuki kerajaan kekal. Pembinasaan iblis selamanya. Suatu peristiwa yang sangat dramatis terjadi sesudah kerajaan 1000 tahun adalah pelepasan dan pemberontakan iblis yang diikat selama 1000 tahun. Ini jelas dinyatakan dalam Wahyu 20 ayat 2-3 dan Wahyu 20 ayat 7-9. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya
lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian pada hari itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Wahyu 20 ayat 2-3. Iblis juga kemudian dilepaskan untuk melakukan pemberontakan. Wahyu 20 ayat 7-9 dikatakan di sana, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Pelepasan iblis yang kemudian disusul dengan pemberontakan ini menandai berakhirnya kerajaan 1000 tahun. Namun demikian, Tuhan mengakhiri pemberontakan iblis ini selama-lamanya dengan membinasakan iblis bersama para pengikutnya. Ini tertulis dalam Wahyu 19 ayat 20. Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Dari nas di atas dapat diketahui bahwa sebelum kerajaan kekal ada pelepasan iblis dari penjaranya. Ini merupakan kali terakhir kesempatan iblis untuk menyesatkan bangsa-bangsa, namun akhirnya iblis ditumpas habis oleh api yang menghanguskan. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa pengharapan dan ketergantungan bangsa-bangsa kepada iblis adalah sia-sia, dan manusia gagal mentaati Allah. Meskipun mereka hidup pada masa kerajaan 1000 tahun. Hal ini terbukti dengan adanya peristiwa pelepasan iblis, dan selanjutnya ia akan memberontak dan menyesatkan bangsa-bangsa dari keempat penjuru dunia. Penghangusan bumi. Akibat dosa-dosa Adam, kutuk didatangkan atas bumi oleh Allah sendiri, yaitu dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 17-18. Dosa dan kejahatan semakin meluas, berkembang dan mencengkeram dunia dan isinya. Oleh sebab itu penting adanya penyingkiran kutuk yang berakhir sebelum kerajaan yang kekal dinyatakan, seperti yang Tuhan sendiri nyatakan kepada Rasul Yohanes, yang tercatat dalam Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Juga seperti yang dipaparkan oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 10-13 yang menyatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa, dan api dan unsur-unsur dunia akan hancur karenanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Di dalam nas yang lain, Allah menyatakan bahwa tanda-tanda itu telah dinyatakan. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Matius 24 ayat 25. Dan pada nas yang lain dinyatakan juga hal yang sama seperti yang terdapat dalam Ibrani 1 ayat 10-12. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Pembersihan bumi adalah dengan api, dan tidak dengan air seperti air bah di masa Nuh. Seperti yang dijelaskan oleh Rasul Petrus, yaitu langit akan lenyap dalam gemuruh yang dahsyat, dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Penghakiman orang-orang sesat, Wahyu 20 ayat
12-15. Ini merupakan penghakiman terakhir yang tahta putih besar yang saya sudah bahas di video waktu lalu. Tapi di dalam susunan persiapan kerajaan kekal, penghakiman iblis, penghakiman orang-orang sesat, Wahyu 20 ayat 12-15 itu dicatat di sini. Persiapan ketiga dalam memasuki kerajaan kekal itu adalah penghakiman terhadap orang-orang sesat, yaitu orang-orang yang semasa hidupnya telah menolak karya penebusan Allah dalam Yesus Kristus. Tahap ini adalah orang-orang yang telah mati akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Mereka akan ditempatkan pada mati yang kedua, terpisah dari Allah dan kerajaannya yang kekal, dan dimasukkan ke dalam lautan api. Lautan api itu dilukiskan sebagai api yang kekal, seperti yang dilukiskan dalam Matius 25 ayat 41, Matius 18 ayat 8, dan yang tidak dapat dimatikan, seperti yang dijelaskan dalam Markus 9 ayat 43, 44, 46, dan 48. Jadi jika orang percaya memasuki kerajaan Allah yang kekal, maka orang sesat akan memasuki hukuman yang kekal. Kita akan melihat ada 4 istilah khusus yang digunakan Alkitab untuk menyatakan tempat hukuman orang-orang sesat, yaitu yang pertama, Seol. Ulangan 32 ayat 22, Mazmur 9 ayat 17. Penggunaan istilah ini dalam Perjanjian Lama sering diterjemahkan dengan kata neraka atau hukuman. Diterjemahkan sebagai neraka 31 kali, kuburan 31 kali, dan lubang yang dalam 3 kali. Seol merupakan tempat sementara, di tempat di mana peristiwa kebangkitan dimulai, selanjutnya keluar untuk masuk ke masa milenium. Ayub 14, 13-14, Ayub 19 ayat 25, 27, Mazmur 16 ayat 9-11, Mazmur 17 ayat 15, Mazmur 49 ayat 15, Mazmur 73 ayat 24, untuk diadili. Berikutnya, Hades. Lukas 16 ayat 22, Lukas 23 ayat 43, Wahyu 20 ayat 13-14. Maaf, ini salah, bukan 30 ya, Wahyu 20. Dalam Perjanjian Baru, kata ini diterjemahkan sebagai neraka, seperti Seol dalam Perjanjian Lama, dan hanya 1 kali diterjemahkan sebagai kuburan, 1 Korintus 15 ayat 55. Hades merupakan tempat bagi orang-orang yang tidak selamat, yang dalam kesengsaraan menunggu kebangkitan untuk diadili pada pengadilan tahta putih. Kemudian Tartaros, Matius 25 ayat 41, 2 Petrus 2 ayat 4, Yudas 1 ayat 6. Kata ini hanya digunakan 1 kali dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Tartaros menunjukkan tempat di mana para malaikat jahat dilemparkan dan menunggu sampai saat penghakiman. Tartaros bukanlah Seol dan bukan Hades. Tartaros adalah tempat khusus bagi malaikat yang jahat. Terakhir, keempat, Gehenna, Matius 5 ayat 22, Matius 23 ayat 15, Matius dan ayat 33, Yakobus 3 ayat 16. Kata ini muncul dalam Perjanjian Baru sebanyak 12 kali. Matius 5 ayat 22, 29-30, Matius 10 ayat 28, Matius 18 ayat 9, Matius 23 ayat 15, ayat 33, Markus 9 ayat 43, 45, 47, Lukas 12 ayat 5, dan Yakobus 3 ayat 6. Gehenna merupakan tempat bagi orang-orang yang tidak selamat, sebagai akibat keputusan penghakiman yang telah diadakan sebelumnya. Para ilmuwan menyatakan bahwa dunia kita bisa dihanguskan dalam waktu 30 menit persis, seperti yang diungkapkan oleh C.T. Sedgwick dari New York University, bahwa suatu daya panas dengan 30 juta derajat Fahrenheit ada dekat bintang-bintang, dan panas itu cukup untuk melelehkan bumi hanya dalam tempo yang singkat. Semua itu sudah Tuhan siapkan. Tetapi dalam Gehenna, bagaimanapun panasnya, orang-orang sesat itu tidak akan lenyap, karena lautan api merupakan bentuk hukuman yang kekal bagi para malaikat ya di Gehenna ini.
Kita akan masuk bukan Gehenna itu untuk orang-orang sesatnya. Bagaimanapun panasnya, orang-orang sesat itu tidak akan lenyap karena lautan api merupakan bentuk hukuman yang kekal. Jadi untuk malaikat yang jahat tadi di Tartaros, yang poin yang ketiga ini. Oke. Terakhir, surga baru dan bumi baru. Sesudah iblis dengan para pengikutnya dihukum selamanya, dan bumi dihanguskan, dan ditransformasikan dengan sifat kekekalan, Allah menyediakan surga baru dan bumi baru, suatu tempat di mana tidak terdapat lagi laut. Wahyu 21 ayat 1. Kematian, perkabungan atau ratap tangis, air mata, dan kesakitan tidak ada. Coba kita lihat di Wahyu 21 ayat 4. Sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta tidak ada di sana. Wahyu 21 ayat 24. Wahyu 22 ayat 3. Sebaliknya kota baru ini penuh dengan cahaya kemuliaan Allah yang bersinar-sinar. Wahyu 21 ayat 11. Kitab Wahyu jelas sekali memaparkan deskripsi sorga baru dan dunia baru sebagai berikut. Kita bisa melihat tembok dan gerbangnya besar dan tinggi yang terdiri dari 12 buah, Wahyu 21:12. Dan tembok kota itu memiliki 12 dasar yang di atasnya tertulis nama ke-12 Rasul Anak Domba, Wahyu 21:14. Ukuran kota itu, panjang, lebar, dan tingginya adalah 12.000 stadia. Satu stadia sama dengan kurang lebih 200 meter. Kita lihat di Wahyu pasal 21 ayat 16 sampai 18. Adapun dasar-dasar tembok itu terdiri dari batu permata seperti batu yaspis, nilam, mirah, samrud, unam, sardis, ratna cempaka, beril, krisolit, krisopras, lazuardi, dan batu kecubung. Wahyu 21 ayat 19 sampai 20. Penghuninya adalah mereka yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba, yaitu mereka yang tidak najis, tidak melakukan kekejian, atau tidak berdusta. Wahyu 21 ayat 27. Peristiwa puncak ini merupakan penggenapan seluruh janji-janji firman-Nya. Efesus 2 ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita. Yerusalem baru adalah rumah masa depan kita.
ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Tuhan menolong kita.